Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di vlognya Sarah Moza. Selamat bergabung dan terima kasih banyak untuk semuanya yang selalu mendukung channel aku dengan like, subscribe, dan komennya. Saya doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan segala hajatnya, dan dikabulkan segala urusannya. Dan yang sudah berniat ingin berhaji dan umroh, mudah-mudahan dilancarkan segala urusannya agar bisa berhaji dan umroh dengan segera. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini sepulang dari Taib ya, saya mau sharing sepanjang jalan ketika menuruni Jabal Al-Hada ini. Jabal Al-Hada ini dengan ketinggian hampir 2 km ya, dan ada di antara kota Mekah dengan Taib. Seperti yang kita ketahui, Jabal Al-Hada ini yang dilewati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menuju Taib untuk berdakwah dalam syiar penyebaran Islam ke kota Taib ya. Pastinya sejarah Islam ini yang mengingatkan ketika melewati Jabal Al-Hada ini. Dan ada yang tahu nggak ya, dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui Jabal Al-Hada ini yang tinggi dengan berjalan kaki ataukah naik kuda ya kira-kira? Yuk komen dulu ya sambil ngobrol-ngobrol sejarah yang melalui Jabal Al-Hada ini ya, agar video saya bermanfaat untuk para penonton semuanya, agar menginspirasi juga melalui tindakan ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meminta siapapun untuk melakukan hal yang beliau tidak mau lakukan. Seringkali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan menjadi orang pertama ya yang maju untuk melakukan hal-hal yang sulit atau berbahaya, meskipun hal tersebut bisa menyusahkan atau membahayakan beliau. Keberanian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi yang pertama dalam bertindak mampu menumbuhkan rasa hormat, kecintaan, dan kesetiaan para sahabat. Ketika mendapatkan perundungan dari kaum kafir Quraisy di Mekah pasca wafatnya Khadijah radhiyallahu anha dan Abu Thalib, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa perlu mencari dukungan dari kota Taib sekaligus membawa misi dakwah. Untuk hal tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengirim utusan, melainkan beliau sendirilah yang menuju ke kota tersebut dengan ditemani oleh Zaid bin Harith radhiyallahu anhu. Sayangnya orang-orang Taib menolak dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mereka mengusir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Zaid bin Harith radhiyallahu anhu dengan lemparan batu hingga terluka parah ya. Dari kisah tersebut dapat kita simpulkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin yang baik selalu berada di depan sesulit apapun situasinya. Keberanian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan dakwah secara langsung ke Taib menunjukkan bahwa beliau tidak setengah-setengah dalam memperjuangkan untuk Islam ya. Dan hal tersebut menunjukkan keberanian di dalam diri para sahabat untuk tidak gentar dan berdakwah dan mempertahankan agama. Nah, yang berhubungan dengan Jabal Al-Hada ini adalah dalil yang menyebutkan malaikat Jibril menawarkan ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menimpahkan batu ya di gunung ini dengan orang Taib, ke orang-orang Taib yang sudah kejam, menolak bahkan melukai dan mencaci maki terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat penyebaran Islam waktu itu ya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan malaikat Jibril setelah mendengar doa Rasulullah yang istilahnya menurut istilah kita itu mengeluh ya, bersedih karena dengan susahnya menghadapi warga Taib waktu itu. Mendengar doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala mengutus malaikat Jibril alaihi wasallam untuk menyampaikan
bahwa Allah Subhanahu wa taala menerima doa beliau bersama Jibril alaihi wasallam turut serta malaikat penjaga gunung yang berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah telah mendengarkan perkataan kaummu terhadapmu. Aku adalah malaikat penjaga gunung dan Rabbmu telah mengutusku kepadamu untuk engkau perintahkan sesukamu. Jika engkau suka, aku bisa membalikan gunung Akhsyabin ini atas mereka." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolak hal tersebut. Bahkan beliau berharap bahwa suatu saat nanti orang-orang Taif akan memeluk Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berdoa, "Ya Allah, tunjukkanlah kaumku ke jalan yang lurus, karena sesungguhnya mereka itu tidak mengerti." Sekalipun sudah dilempari batu hingga terluka parah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyimpan dendam kepada para penduduk Taif. Di kemudian hari, penduduk Taif akhirnya menjadi pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memeluk agama Islam. Dari kisah tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahwa dakwah harus dilaksanakan dengan penuh kesabaran dan kelembutan hati, karena tujuan dakwah adalah menyampaikan wahyu dan membawa kebaikan. Maka jangan sampai perasaan kecewa dan dendam justru malah membawa keburukan bagi orang-orang yang dituju. Subhanallah ya, kalau melihat tinggi dan terjalnya Jabal Al-Hada ini, sangat tidak mungkin kita lalui 2 km dengan berjalan kaki. Dan alhamdulillah ya, di zaman modern ini kita melalui dengan mobil, masya Allah. Alhamdulillah, di sini kita lihat kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan bebatuan ini dijaga malaikat agar batu tidak mencederai orang-orang yang lewat. Ya Allahu Akbar. Saya selalu takjub setiap melalui Jabal Al-Hada ini dan terbayang ya susah payahnya Rasulullah zaman dahulu melaluinya seperti susahnya saya sekarang ini. Saya jadi curhat ya sambil ngobrol aja. Seperti susahnya sekarang ini saya yang sedang merantau juga ya, berarti saya harus sabar dan tegar seperti yang saya sudah terapkan tentunya ya bertahun-tahun. Insya Allah lelahnya berkah, amin ya rabbal alamin. Mohon doanya juga ya untuk penonton yang menonton video saya agar saya bisa bersabar, selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan tentunya saya bisa memberikan video-video yang terbaik, bisa sharing-sharing tentang sejarah Islam, bisa sharing-sharing tentang peradaban Islam, dan bisa mengunjungi atau napaktilas ya, napaktilas bekasnya Rasulullah zaman dahulu. Semoga saya bisa sharing. Dan untuk yang menonton video ini boleh komen ya, ungkapkan aku kemudian harus bikin konten apa lagi yang berhubungan dengan Saudi Arabia, karena di Saudi Arabia ini ya kontennya memang banyak sekali dari peradaban Islam, sejarah-sejarah Islam. Tetapi dengan perubahan zaman juga ya, Saudi banyak konten yang mungkin para teman-teman penonton semuanya ingin tahu. Untuk saya ngonten, untuk saya sharing ke teman-teman seperti apa sih sekarang Saudi, seperti apakah dulu Saudi, seperti apakah kehidupan di Saudi, seperti itu ya. Boleh teman-teman semuanya komen di kolom komentar agar saya semangat untuk buat konten lagi ya. Masya Allah, tabarakallah. Ini sudah menjelang maghrib, kita turun dari Jabal Al-Hada ini ya. Coba bayangkan seperti apa ini dulu waktu membikinnya ini ya, yang menerobos gunung bebatuan. Subhanallah, Allahu Akbar. Ini benar-benar luar biasa, sangat luar biasa ya, subhanallah. Dan alhamdulillah saya sudah mulai ke bawah ya, sebentar lagi sampai dan akan sampai melalui ke kota Makkah juga.
Dulu waktu saya di PT ya, selalu dipesankan agar waktu kita di tanah suci banyak-banyak mendoakan kerabat, keluarga, karena di tanah suci itu doanya mustajab insyaallah ya. Dan saya doakan, selalu saya doakan penonton setia saya ataupun yang baru menemukan video saya, baru menemukan channel saya selalu doakan ya agar yang sedang sakit semoga diangkat penyakitnya ya, diberi syafaat agar bisa sembuh kembali. Nah, ini depan kita itu lampu-lampu itu jalan yang baru yang tadi kita lalui ya, itu. Nah, terima kasih untuk yang menonton sampai selesai. Sampai ketemu di video selanjutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.